Burung tipe dingin itu burung yang suka mandi. Ya, ingat, burung yang suka mandi. Jadi kalau burung kalian kok dimasukin ke ramba langsung mandi, langsung jegur, itu berarti burung kalian itu burung tipe dingin. Yang dengan perawatannya harusnya mandi pagi, terus kemudian jemur, umbar, kayak gitu kan. Itu perawatan burung tipe dingin. Tapi kok burung kalian kok burung tipe panas suka mandi, berarti rawatannya kalian ya kebalik itu tadi. Yang harusnya dirawat tipe panas, tapi kalian rawat tipe dingin. Akhirnya dia juga suka mandi. Karena terlalu panas badannya, suhu tubuhnya terlalu panas. Itu kalau burung tipe dingin itu biar sudah mandi ya, itu beberapa paling 1 jam 2 jam kalau dimasukin sangkar itu abo-abo cepuk minum lagi, kayak mau mandi lagi gitu. Apalagi kalau habis dikasih EF, habis dikasih jangkrik langsung minta mandi, obo-obo cepuk minum. Nah itu banyak dialami oleh burung-burung tipe dingin ya. Burung tipe panas ada yang seperti itu kelakuannya ada. Ketika dia tidak cocok dengan extra fooding yang harusnya dia makan. Contoh burung tipe panas kok dikasih jangkrik ya, kasih jangkrik banyak. Ini contohnya aja ya. Burung tipe panas pemakan kroto, kalian beri jangkrik banyak, habis makan jangkrik langsung minta mandi. Itu tipe panas yang pemakan kroto. Kalau pemakan jangkrik, tipe panas yang pemakan jangkrik, kalian beli, contohnya kalian beri ulat Hongkong ya kan, langsung emosinya langsung naik seketika ya, naik seketika, kepanasan seperti minta mandi langsung. Nah itu salah satu ciri-ciri dari extra fooding aja kelihatan. Tapi kan kalau kalian nggak jeli, kalian juga nggak tahu ya, kalau nggak jeli. Itu baru dari sisi-sisi yang ecek-ecek lah, yang terlihat kasat mata tapi tidak disadari lah ya, hal-hal seperti itu. Terus kemudian dari sisi mandi, dari sisi pemberian extra fooding yang tidak cocok, terus kemudian dari perawatan penjemuran yang tidak cocok, contohnya tipe panas dijemur kenceng, itu pun apa yang terjadi ya, emosinya semakin tinggi ya, birahinya semakin terkikis. Apalagi kalau diumbar, tipe panas diumbar, apa yang terjadi ya, birahinya hilang. Karena pengumbaran sendiri itu guys, itu selain untuk meningkatkan metabolisme tubuhnya ya, supaya pencernaannya bagus, di sisi lain kalau untuk tipe panas ya, itu menurunkan birahi. Jadi sebetulnya fungsi umbaran itu menurunkan birahi ya, mau tipe dingin atau tipe panas, kalau dimasukkan ke dalam umbaran, diumbar, birahinya turun. Itu loh guys ya. Makanya jangan kita kok ikut-ikutan ya, burung kita tipe panas ikut-ikutan teman-teman yang lain karena kita nggak paham, ikut diumbar, padahal burung teman kita itu tipe dingin. Itu jadi secara kasat mata memang kelihatannya nggak terlalu kelihatan lah efeknya ya kan. Tapi kalau kalian jeli, itu sangat berbeda teman-teman ya. Ketika burung tipe panas sebelum dimasukkan umbaran, kalian bisa dengar lagunya, terus tingkat agresifnya, bulu-bulunya ya kan. Terus setelah kalian masukkan umbaran, kalian di sprint, terbangkan sana sini, lihat perubahannya dari segi bulunya, dari segi agresifnya. Kalau kita jeli itu kita pasti tahu ya kan. Itu jadi bisa kelihatan semuanya dari tatapan matanya ya, matanya jadi sayup, jadi kelihatan lemes. Sama kalau burung sehat itu kan kelihatan tatapannya, matanya itu tajam ya,
ndak 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 ngantuk gitu loh. Itu kalau burung sehat itu kayak gitu ya. Jadi kita harus jeli, punya burung itu ndak cuman asal ikut dirawat seperti pada umumnya. Kita harus paham karakternya dulu. Burung ini karakternya, pembawaannya, emosinya tinggi atau birahinya tinggi. Itu kalau burung pastol sama-sama masih pastol, contoh ya, burung pastol itu kan burung yang masih bocil lah anggapannya kan, bisa dibilang burung bocil. Burung bocil itu apa yang diperlukan dia ya, apapun extra fooding yang bisa menunjang kesehatannya kita berikan kan gitu. Jadi jangan lagi disamakan sama burung dewasa secara perawatannya, karena burung dewasa itu kan burung yang sudah punya birahi ya. Hampir rata-rata kan burung yang sudah punya birahi, sudah gacor ya kan, sudah bongkar-bongkar isian, itu namanya burung sudah punya birahi. Nah, burung itu kalau belum punya birahi itu mandi aja males kok, tidak mau mandi dia gitu loh teman-teman. Itu salah satu ciri burung kita sudah punya birahi atau belum itu dari mandinya aja loh, kita sudah tahu gitu kan. Nah terus sama kita bisa juga pakai contoh, bukan hanya di kicau. Lovebird itu kalau balibu ya kan, kalau balibu itu dia mau bunyi, kalau dipisah-pisah dia mau bunyi ya kan, main balibu itu. Nah nanti ketika birahinya sudah ada, dia sudah rajin bunyi, sudah mau mandi sendiri, itu nanti kan kelihatan habis mandi didis-didis terus habis itu ngekek, itu tanda bahwa dia sudah punya birahi. Nah nanti ketika rontok sudah mulai masuk dia lepas dari balibu, dia punya birahi, sudah bisa ngelawan, sudah nyerang, tidak bisa lagi dikumpulkan sama teman-temannya karena birahinya sudah ada, faktornya sudah naik. Nah dari situ kita juga bisa menjadikan contoh lah ya, burung-burung, proses burung murai batu dari trotolan sampai dewasa ya kan, prosesnya burung lovebird mulai dari balibu sampai dewasa, sampai dia factor, sampai dia dibikin konslet, itu prosesnya sama teman-teman. Jadi yang dibutuhkan ya menaikkan birahi kalau posisi masih pastol gitu kan. Contohnya lovebird kalau masih pastol digenjot semua, pakannya dikasih kenceng, jagung rutin, itu untuk mendongkrak birahinya supaya cepat keluar. Sama juga pastol kayak gitu juga, murai pastol, kacer sama juga ya. Setelah nanti birahinya didapat, habis itu baru nanti di setting seperti itu. Kalau birahinya sudah mentok baru di setting. Itu loh teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan ini banyak sekali penjelasan lah ya. Jangan dicari akar masalahnya, akar masalah dari burung saya kalau di track nemplok-nemplok jeruji sampai turun-turun ke dasar sangkar jangkrik 55, jangan seperti itu pertanyaannya ya. Jadi kalian harus pahami dulu burung kalian itu kondisi birahinya seperti apa, terus kemudian extra foodingnya itu dicari yang tepat, ketepatan extra foodingnya tadi itu loh, itu harus dicari. Namanya kita mencari setting ya nggak mudah, hanya kalian yang tahu ya kan, seperti itu. Masa tanya ke orang, sedangkan orang itu kan hanya contoh seperti saya hanya memberikan gambaran kalau tipe panas itu jangkriknya banyak, krotonya banyak ya kan. Nah perawatannya sendiri jemurnya minim. Nah tapi kalau sudah OB, birahinya sudah didapat, sudah berlebihan, perawatannya seperti apa ya? Perawatannya ya dibalik ya kan, dikurangi jangkriknya sampai di titik, sampai dimana angkanya dia perform, dia enak di angka berapa EF nya gitu. Perawatannya jangan sampai emosinya berlebihan kan gitu, namanya tipe panas mudah emosi.
Oke teman-teman, ya semoga bermanfaat lah ya.